Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15 yang berkata sebagai berikut. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyupai satu nasihat supaya kita waspada. Kita berhati-hati, karena ketika kita tidak berhati-hati, maka ada suatu keinginan yang kuat dari diri manusia itu sendiri, yaitu untuk melanggar hukum Tuhan. Sebab itu kita melanggar hukum karena kita ingin yang bukan milik kita, karena kita terbawa dalam ketamakan, sehingga itu menjadi masalah. Sebab itu dikatakan ketika keinginan itu begitu kuat menguasai kita, maka kita menjadi orang yang diperhamba oleh keinginan itu sendiri untuk menggenapi atau menggenapkan segala keinginannya. Nah, sebab itu kita di sini diingatkan supaya kita berhati-hati, karena tanpa dengan kehati-hatian kita akan terjebak dengan mudah dalam keinginan yang seperti itu. Karena itu dikatakan keinginan yang berlebihan, waspadalah karena ketamakan. Karena walaupun orang itu punya harta berlimpah-limpah, tapi keselamatannya tidak digantung dan ditentukan oleh kekayaannya. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga dalam diri kita di saat kita mulai ingin menjadi lebih dari yang sudah pernah terjadi atau ada dalam hidup ini, di luar dari kontrol Tuhan, maka kecenderungan kita untuk melakukan hal yang merugikan. Karena kita tidak berjaga-jaga, karena kita tidak waspada, maka kita terjebak dalam keinginan yang besar untuk melakukan pelanggaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa jangan sampai kita tamak, karena ketamakan itu justru membinasakan kita. Ketamakan itu membuat kita jauh dari kehendak Allah. Karena itu diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa sebaliknya kita harus sadar bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, oleh apa yang kita punya, tetapi hidup ini ditentukan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya diingatkan supaya jangan bergantung kepada hal-hal yang sangat membahayakan kita, tetapi bergantunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti membela firman-Nya. Sebab itu kita diingatkan supaya jangan lupa bergantung terus pada kehendak Tuhan, jangan lupa berharap terus kepada Tuhan, karena itulah hal yang terbaik. Karena jika tidak akan melakukan hal itu, maka kita bisa terjebak dalam kebodohan manusia. Manusia itu bodoh karena dia tidak belajar, dia tidak paham apa yang harus dia kerjakan. Sebab itu Alkitab dengan jelas katakan supaya jangan kita mengambil bahagian dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sebab itu kita bersyukur, kita diingatkan berjaga-jagalah, waspadalah, karena keinginan-keinginan itu bisa datang seketika. Karena dengan menginginkan segala sesuatu, kita sedang mengarahkan hidup kita untuk kelimpahan mungkin menurut hidup kita, tetapi ternyata itu bukan kelimpahan, tapi itu yang membahayakan kita karena ketamakan. Sebab itu mari dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, kita mohon kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak mengakhiri hari ini dengan posisi tamak, posisi yang merugikan, posisi yang tidak menguntungkan. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh ada sampai saat ini,
Dan lebih dari itu, hari ini Tuhan masih memelihara kami, menyertai kami. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak melupakan apa yang merupakan nasihat-Mu bagi kehidupan ini. Agar kami tidak melangkah sesuka hati kami, tetapi kami boleh waspada, agar kami tidak melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang pergi bekerja, berbisnis, maupun studi, juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami, supaya kami tidak melakukan hal yang tidak berkenan, tapi atas pertolongan Tuhan kami dapat mempermuliakan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini ibadah Pelprip dimulai pada jam 6 sore di ruangan Alpha Omega. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau mengikutinya bisa di YouTube, Facebook. Tapi kaum pria silakan datang di gereja menikmati berkat Tuhan di ruangan Alpha Omega. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.